Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Kurnia, asal perguruan tinggi dari Universitas Jenderal Nusantara Tanjung Duren, Jakarta, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan video tentang konsep dasar akuntansi. Bagaimana materi konsep dasar akuntansi itu? Yuk simak di halaman selanjutnya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis atau mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada berbagai pihak termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Poin kedua dalam konsep dasar akuntansi ini saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Dalam bidang akuntansi itu spesialisnya akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama itu akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua itu akuntansi pemeriksaan atau audit. Yang ketiga itu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang keempat itu akuntansi biaya atau cost accounting. Dalam bidang-bidang akuntansi ini kita akan belajar bagaimana hubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan, hubungan dengan pemeriksaan laporan, dan juga berhubungan dengan pemecahan masalah yang terkait dengan akuntansi manajemen. Yang berikut tentang pencatatan. Oke, poin ketiga yang saya jelaskan tentang jenis-jenis perusahaan dalam akuntansi ya. Dalam akuntansi itu memiliki 3 perusahaan yang kita ketahui. Yang pertama itu perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga itu perusahaan pabrik. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara ketiga perusahaan tersebut itu, kita lihat dari bentuk produknya. Kalau perusahaan jasa kan bentuk produknya itu tidak berwujud, sedangkan kalau di perusahaan dagang itu bentuk produknya itu berwujud ya. Dan yang ketiga itu perusahaan pabrik. Perusahaan pabrik itu kegiatannya melakukan pengolahan bahan mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses hingga menjadi bahan jadi ya. Contohnya itu pabrik handphone dan juga pabrik. Baik, yang berikutnya adalah transaksi, siklus akuntansi, dan persamaan akuntansi. Transaksi akuntansi adalah peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan berubahnya aktiva atau utang dan modal. Beberapa jenis transaksi yang biasa terjadi pada perusahaan yaitu yang pertama transaksi dengan pemilik, di mana transaksi dengan pemilik itu transaksi yang terjadi antar perusahaan dan pemilik ya. Yang kedua transaksi dengan kreditor, yang ketiga transaksi dengan pelanggan, yang keempat transaksi dengan pemasok, yang kelima transaksi dengan penyediaan nilai tambah. Nah, dalam transaksi dengan kreditor itu di mana transaksi yang terjadi antar perusahaan dan kreditor. Dan yang berikutnya transaksi dengan pelanggan, di mana transaksi tersebut terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Begitu juga dengan transaksi dengan pemasok adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan pemasok atau supplier. Terus untuk siklus akuntansinya itu bagaimana kita ketahui bahwa suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan. Yuk simak di bawah ini adalah contoh siklus akuntansinya.
Terus untuk mengetahui keterangan pada gambar di atas tadi, yang pertama itu kita mulai dari mendokumentasi transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi atau dokumen sumber. Yang kedua itu pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal dan menganalisis transaksi tersebut. Yang ketiga, pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan. Yang kelima itu membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya ke neraca saldo. Yang keenam itu penyusunan laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk persamaan akuntansinya itu kita buat untuk mempermudah dalam memahami siklus akuntansi. Sebaiknya dimulai dari pemahaman persamaan dasar akuntansi. Ya, semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan tersebut akan mengakibatkan perubahan di antara ketiga komponen persamaan dasar akuntansi. Adapun persamaan akuntansinya adalah yang sama dengan utang ditambah dengan modal. Keterangannya itu yang pertama, aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan sumber ekonomi perusahaan. Contohnya itu kas dan juga piutang. Itu utang beban perusahaan kepada pihak ketiga ya. Contoh yaitu utang pembelian barang dagang secara kredit atau utang bank. Nah, yang ketiga, yang berikutnya itu tadi modal. Modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya itu setoran modal oleh pemilik ya. Untuk tujuan akuntansinya itu secara umum, yang pertama itu memberikan informasi mengenai keuangan, yang kedua menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi, yang ketiga memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang berikutnya itu memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang terakhir itu menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu penggunaan laporan tersebut. Yang berikutnya itu manfaat akuntansi. Pertama, manfaat akuntansi itu mendapatkan informasi. Yang kedua itu pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Yang ketiga itu untuk mengetahui perkembangan perusahaannya.